Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Resurrection Christian Church. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Oktober di Los Angeles. Dan kita akan melanjutkan pelajaran pendalaman Alkitab kita dengan Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-48 yang akan kita awali dengan doa. Maha besar Engkau Tuhan, murah, pengasih, maha penyayang, panjang sabarmu, berlimpah kasih setiamu. Sekarang kami belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan akan memerdekakan kami. Mari Tuhan berbicara kepada kami, bantu kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, bersyukur menerima kebenaran firman-Mu dan hati terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat yang ke-48. Yohanes 8, ayat 48 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Orang-orang Yahudi, the Jews maksudnya, menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" That the Jews answered and said to him, "Do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon?" Wow. Percakapan antara Yesus dan orang-orang Farisi ini menepis mitos apapun bahwa Yesus lemah, pasif, dan sebagainya ini. Atau mungkin orang beranggapan dia pemalu. Menanggapi klaim-klaimnya, para pemimpin agama di Yerusalem bahkan mempertanyakan kelahiran Yesus dan menganggap dia seorang anak yang lahir di luar nikah. Mereka melakukannya dengan menyindir bahwa dia lahir akibat daripada perzinahan orang tuanya, yang sebenarnya dapat dilihat sebagai serangan terhadap ibunya, Maria. Yohanes 8 ayat 41. Orang-orang yang sama ini juga telah mencoba menangkap Yesus seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat ke-32 dan bahkan membunuhnya, bahkan mencoba untuk membunuh Yesus. Ya, mencoba berapa kali itu Yohanes 5:18. Semua ini didasarkan pada penolakan mereka untuk menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menolak untuk menerima pesannya, pengajaran-pengajarannya, firman-Nya. Yohanes 8 ayat ke-43. Nah, yang tidak mereka pahami secara spesifik karena mereka memang tidak berniat untuk mendengarkan, tidak mau mendengarkan, menolak untuk mengerti, menolak untuk mendengar, tapi ingin membunuhnya. Ini dia, orang yang menutup hati tapi berlagak tahu dan ingin membunuh orang yang mereka tidak tahu siapa Yesus ini. Nah, di sini orang-orang yang menentang Yesus, ya, ya, di sini orang-orang menentang Yesus semakin menjauh darinya dan menolak untuk mengadakan pendekatan kepada Yesus. Orang-orang Yahudi memandang orang Samaria sebagai orang-orang campuran yang dibenci dan mereka memandang Yesus sebagai orang Samaria yang kerasukan setan. Kebencian budaya ini merupakan alasan utama mengapa tindakan Yesus di kota Samaria, Sikar, begitu kontroversial. Ingat, dia datang bertemu dengan wanita Samaria itu di tepi sumur itu juga, ya. Menyebut Yesus sebagai orang Samaria menggabungkan dua penghinaan menjadi satu, mengejek kelahirannya dan menuduhnya sebagai seseorang yang memiliki kepercayaan atau pandangan yang berlawanan dengan kepercayaan resmi atau populer pada waktu itu. Mereka menganggap mereka orang populer, orang-orang Yahudi ini, kaum Farisi ini. Menyebut seseorang sebagai orang yang kerasukan setan pada masa itu sama saja dengan menyebut mereka gila. Kamu kerasukan setan, kamu gila. Artinya seperti itu. Nah, karena tidak dapat memberikan jawaban yang masuk akal terhadap ajarannya, mereka yang menentang Yesus menggunakan hinaan yang keji terhadapnya. Seperti misalnya memandang Yesus sebagai anak yang lahir di luar nikah. Ini salah satu taktik trik mereka untuk menghina dia.
Padahal mereka tidak berkehendak untuk menerima pengajaran atau menolak untuk menerima pengajarannya. Sayangnya taktik ini masih umum dalam perdebatan dewasa ini, di mana ejekan dan cercaan menggantikan diskusi yang sebenarnya. Taktik seperti ini masih terlihat sampai hari ini. Daripada berdiskusi adu ilmu pengetahuan, adu kebenaran, adu program, misalnya begitu, mereka menggunakan taktik yang merendahkan, taktik yang menghina, dan sebagainya. Masih terlihat sampai hari ini. Kita lanjut. Yohanes 8 ayat 49. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. Karena engkau tidak menghormati aku, maka konklusinya adalah bahwa engkau juga tidak menghormati Bapakku, yang adalah Tuhan itu sendiri, yang engkau akui sebagai Bapamu. Nah, Yesus membuat perbedaan penting di sini, yang selanjutnya menunjukkan perbedaan antara dia dan para pengkritiknya. Setelah sesuatu yang Yesus lakukan dalam pelayanannya di bumi dimaksudkan untuk memuliakan Allah Bapa, dan Yesus selalu mengarahkan misinya, perkataannya, dan semua pujian atas pencapaian-pencapaiannya itu kepada Allah. Numpang lewat. Apa yang dicapainya dikembalikan kemuliaan itu kepada Allah. Yohanes 8 ayat 50. Seharusnya kita di dalam pelayanan pun melakukan hal yang sama. Kita tidak dapat menghentikan mulut orang untuk memberikan pujian kepada kita, tapi kita dapat mengembalikan pujian yang kita terima itu kembali kepada Dia yang membuat kita berhasil di dalam pelayanan itu sendiri. Jadi kita kembalikan. Saya masih ingat, Tuhan, kau dengar pujian itu, ini untuk engkau, Tuhan. Itu penting kita melakukan hal seperti demikian, sehingga kita tidak merasa bangga dan kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Karena tanpa Allah, tanpa Roh Kudus yang membantu kita, tidak mungkin kita dapat melakukan pelayanan pelayanan yang seperti mereka lihat yang sangat memberkati orang-orang ini. Kesembuhan misalnya, atau pelayanan pelepasan dan sebagainya, atau karunia nubuatan. Semuanya berasal dari Allah dan karena itu segala kemuliaan ini harus dikembalikan kepada sumbernya, yaitu Allah itu sendiri yang membuat kita berhasil dalam pelayanan kita itu sendiri. Nah, dan Yesus mengarahkan misinya, perkataan dan semua pujian atas pencapaian-pencapaiannya itu kepada Allah. Saya katakan tadi dalam Yohanes 8 ayat 50. Orang-orang Farisi seperti para pemimpin agama lainnya pada masa itu lebih tertarik pada kekuasaan dan gengsi mereka sendiri daripada kebenaran. Mereka lebih mengutamakan grup mereka, partai mereka, katakanlah seperti demikian, kaum mereka. Karena pesan Yesus bertentangan dengan apa yang ingin mereka percayai, mereka menolak untuk memahaminya. Artinya mereka menolak untuk mendengarkan. Mereka menutup telinga rohani mereka. Jadi mereka pun tidak belajar apa-apa dari kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Dengan demikian kebenaran itu tidak mereka terima dan karena itu tidak dapat memerdekakan mereka. Kalau kita menerima kebenaran artinya melakukan, kita dibebaskan. Inilah sebabnya mengapa Yesus merasa nyaman mengatakan bahwa mereka secara rohani adalah anak-anak iblis, bukan anak-anak Abraham. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Baru-baru ini orang banyak yang bermusuhan ini telah menggunakan penghinaan keji, menghina kelahiran Yesus. Yang kita katakan tadi, mereka melihat Yesus sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah. Mereka menuduh atau menghina Maria ibunya. Dan kemudian menuduhnya gila sebagai orang Samaria yang kerasukan setan. Yohanes 8 ayat 48. Ya. Ini hanya membuktikan pernyataan Yesus yang berulang-ulang, mereka yang menolak dia, yang diutus oleh Allah, juga menolak Allah, sang pengutus itu sendiri. Yohanes 3 ayat 36. Merendahkan Yesus sama saja dengan meludahi wajah Allah Bapa. Tidak menerima dia yang diutus. Nah, Yohanes 8 ayat 50, tetapi aku, kata Yesus,
tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. And I do not seek my own glory. There is one who seeks and judge. Para pemimpin agama setempat di Yerusalem bertekad untuk menolak pesan Yesus karena itu bukanlah hal yang ingin mereka dengar. Pada hakikatnya Yohanes 8 ayat 43, mereka nggak ingin dengar, karena itu mereka menolak. Kebencian terhadap kebenaran itu bersama dengan ketidakjujuran dan kekerasan membuktikan bahwa orang-orang ini adalah anak-anak rohani iblis, bukan anak-anak Allah, bukan keturunan Abraham sejati, tidak. Mereka lebih tertarik untuk melindungi reputasi mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka daripada mengikuti kebenaran sejati yang diungkapkan oleh Allah seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat ke-40. Sebaliknya, Yesus telah menunjukkan bahwa setiap perkataan dan perbuatannya dimaksudkan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah Bapa. Itu tujuannya. Bukan bagi dirinya sendiri. Dia datang itu bukan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tapi bagi kemuliaan Allah Bapa yang mengutusnya, supaya melalui dia orang dapat datang kepada pengenalan Allah Bapa itu sendiri, dan kemuliaan itu diberikan kepada Allah Bapa. Pada saat yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seseorang yang memuliakan Yesus secara terus-menerus. Dan orang itu adalah, pribadi itu adalah Allah Bapa sendiri. Yohanes 8 ayat 54. Yesus pernah berkata, permuliakanlah aku lagi ya Bapa, seperti engkau sudah mempermuliakan aku. Bapa mengatakan, aku mempermuliakan kau dan lagi mempermuliakan engkau. Ya, kemuliaan ini tercapai pada saat Yesus mengikuti jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa baginya, dengan tunduk pada pekerjaan yang telah Allah Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan. Jadi dia bekerja sesuai dengan timetable God the Father. Dia bekerja dengan schedule-nya, jadwal daripada Allah Bapa, dan dia tidak melangkah di luar itu. Misalnya waktu Maria mengatakan di perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Yesus santai jawab, ada urusan apa engkau, hai ibu, dengan aku? Waktuku belum sampai, waktuku belum genap. Genap atau belum sampai dalam hal apa? Untuk menyatakan pribadinya sebagai anak Allah itu, sebagai Mesias itu sendiri. Walaupun setelah itu, dia melakukan itu. Dan pada waktu itu, dia melakukannya karena diizinkan oleh Allah Bapa. Nah, waktu dia mengubah air menjadi anggur, orang melihat hal itu. Yang melihat itu yaitu para hamba. Yang lain kan nggak tahu. Yang tahu bahwa Yesus menyuruh menuangkan air ke dalam guci-guci tersebut. Dan kemudian mengatakan cedok air itu dan bawa kepada pemimpin pesta ini. Mereka menyangka itu air kan. Sampai air yang berubah menjadi anggur ini dicicipi oleh pemimpin pesta, mengatakan wow. Orang biasa memberikan anggur yang terbaik dan yang kurang baik pada akhir daripada perayaan pesta. Nah, engkau dikatakan menyimpan sampai saat terakhir. Luar biasa. Yang bagus, konstan. Yesus di sana, pelayan ini dapat mengerti, air berubah menjadi anggur ini hanya dapat dikerjakan oleh Allah, karena ini adalah daya penciptaan. Air berubah menjadi anggur diciptakan dari air, bukan dari yang lain. Ya, Yesus dapat aja mengatakan, jadilah anggur. Oh bisa. Tapi dia melakukan ini step by step agar dapat dimengerti oleh manusia itu sendiri. Ini pengenalan yang pertama untuk menyatakan jati dirinya sebagai utusan Allah, sebagai Mesias, sebagai Tuhan itu sendiri. Sangat disayangkan jika kita masih meragukan Kristus itu sebagai Tuhan dan Raja. Nah, komentar Yesus di sini tentang Allah sebagai hakim diberitakan dengan singkat dan sering terlewatkan. Namun ada konteks percakapan ini. Ya, Allah sebagai hakim yang adil sangatlah penting dan tidak boleh terlewatkan begitu saja. Orang-orang yang berdebat dengan Yesus saat ini
sudah tidak menggunakan akal sehat mereka lagi. Dan sudah mulai menggunakan hinaan-hinaan yang keji karena mereka tidak dapat menerima pengajaran-pengajaran Yesus ini. Tadi saya sampaikan, harusnya mereka bertukar pengetahuan, mendiskusikan pengetahuan, bukan mematikan untuk tidak mendengarkan, bahkan melemparkan tuduhan-tuduhan yang keji. Sebagai anak haram, anak yang lahir di luar nikah, orang gila, dan sebagainya ini. Ya, pengecut. Dia menggunakan penghinaan-penghinaan yang keji. Nah, pernyataan Yesus menyerahkan penghakiman atas tindakan-tindakan itu kepada Allah Bapa. Ya, dalam Roma 12 ayat 19. Alih-alih menjadi bingung atau marah, Yesus mengabaikan hinaan-hinaan itu dan menyerahkan konsekuensinya kepada Bapa. Di sini kita melihat kemampuan Yesus secara sempurna untuk mengontrol emosinya untuk tidak menjadi marah atau terpancing oleh perkataan-perkataan orang Yahudi ini. Jika dia terpancing di dalam hal ini, dia bukanlah Tuhan. Tuhan adalah yang paling sabar, tidak lebih sabar daripada Tuhan, mampu mengontrol segala-galanya ini. Yesus pada dasarnya mengecam kebiasaan orang-orang Farisi ini yang memiliki kebiasaan untuk mencela kesalahan orang lain sementara mengabaikan kesalahan mereka sendiri. Kemarin saya menuliskan buruk muka cermin dibelah. Artinya mereka cuma melihat kesalahan orang lain dan menolak untuk melihat kesalahan pribadi. Cermin hanya merefleksikan siapa diri kita sebenarnya. Kalau mukanya bagus, cermin merefleksikannya bagus. Kalau mukanya jelek, cermin ya merefleksikannya jelek. Nggak mungkin bagus. Firman itu adalah cermin. Jadi waktu kita membaca firman itu, dia merefleksikan karakter kita yang sesungguhnya. Baik ya baik, buruk ya buruk. Katakanlah ya jika ya, katakanlah tidak, tidak. Itu firman. Ya, orang percaya harus pertama-tama tunduk kepada standar apa? Harus tunduk kepada standar kebenaran Allah sebelum berusaha untuk meneliti dan mempengaruhi perilaku orang Kristen lain. Karena itu dalam Alkitab dikatakan balok yang ada dalam matamu buang dulu, baru engkau dapat melihat selumbar di dalam mata saudaramu. Menghakimi dengan cara yang tidak adil juga mencakup hal mengecam seseorang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu kembali kepada Allah dan jalannya. Terus-menerus mengejar yang dilihat mereka itu bukan sebagaimana yang dilihat Yesus, yaitu orang bertobat, tapi mereka melihat orang itu sebagai salah, salahnya besar, dan tidak terampuni. Ini cara orang Farisi melihat. Mereka gagal melihat dari sudut pandang Allah yang mengutus Yesus sebagai putra tunggalnya datang untuk menebus dosa orang percaya kepadanya. Jadi tujuannya adalah melihat kesempatan yang diberikan kepada orang berdosa untuk bertobat. Orang Farisi dalam segala cara berusaha menggagalkan hal ini. Memang berdasar keturunan iblis. Ya, jika kita merepresentasikan Tuhan yang adil dengan berbuat tidak adil, maka kita sesungguhnya telah menjadi alat di tangan iblis. Karena Allah itu adil, judge. He is a judge. Dia Allah yang adil dalam penghakimannya. Kalau kita menjadi berlaku tidak adil, maka kebenaran Allah tidak ada dalam hidup kita. Waktu kita berlaku tidak adil, kita bukan alat di tangan Tuhan, tapi alat di tangan iblis. Who are we? Siapa kita? Karena itu kita harus senantiasa berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan agar kita tetap dapat berdiri, tetap menghadapi serangan-serangan dan hasutan-hasutan iblis. Kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran itu agar ikat pinggang keadilan dapat dilekatkan, disematkan pada ikat pinggang tersebut. Sedangkan ikat pinggang itu sendiri melekat kepada baju zirah, yang baju besi itu. Kalau ikat pinggangnya dilonggarkan, baju zirahnya sebagai pertahanan terhadap organ yang vital, jantung, paru, perut, itu akan terlepas jika kita melepaskan ikat pinggang. Kalau kita mau mendapatkan proteksi penuh, kita harus mengikatkan ikat pinggang kebenaran ini dengan kencang. Artinya, kebenaran itu harus melekat kepada kita 24/7. 24 jam setiap hari. Tidak dapat dilonggarkan. Kebenaran itu tidak dapat diistirahatkan. Karena tanpa kebenaran,
tidak ada keadilan. Ya, kita lanjut. Jadi pada saat kita melakukan keadilan dengan benar, terang Kristus bersinar melalui kita. Dan Allah dipermuliakan dan orang-orang akan melihat bahwa kita benar-benar murid Kristus. Karena kita mengadili dengan adil. Itulah kebenaran itu sendiri. Kita tidak mungkin dapat mengadili dengan adil tanpa kebenaran. Kita lanjut dengan Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, Yesus mengatakan ini, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia, yaitu dia yang menuruti, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Most assuredly, atau perkataan lainnya, amen, amen. Masih ingat? Most assuredly, I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. Most assuredly, truly, truly, sama, amen, amen. Saya ingatkan sekali lagi, amen yang terletak pada awal kalimat menyatakan segala sesuatu setelah dikatakan most assuredly. Atau amen ini adalah kebenaran. Dan amen ini hanya dapat, atau most assuredly hanya dapat dipergunakan oleh Allah yang Maha Tahu. Tidak dapat oleh orang lain. Amen pada akhir daripada sebuah doa, so be it, aku setuju dengan apa yang diucapkan itu. Semoga terjadi seperti yang kau ucapkan itu. Itu pada akhir. Kalau pada awalnya, segala sesuatu yang setelah aku katakan ini adalah kebenaran. Ayat ini sekali lagi menggunakan kata bahasa Aram yang masih ada dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahkan bahasa Inggris. Amen. Jika digunakan di akhir pernyataan, kata ini merupakan pernyataan kebenaran atau harapan bahwa apa yang baru saja dikatakan akan terpenuhi. So be it, semoga itu terjadi. Kata ini menunjukkan bahwa pembicara setuju dengan kata-kata sebelumnya. Si pembicara mengatakan amin, kita yang mendengar mengatakan amin. Kita setuju. Namun jika digunakan di awal pernyataan, kata ini menyiratkan bahwa apa yang diucapkan setelah perkataan amin atau most assuredly, truly, truly adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang asli dan langsung yang berasal dari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Ketika Yesus berkata amin, amin, yang diterjemahkan sebagai sungguh-sungguh. Artinya, Yesus menyampaikan kebenaran mutlak yang tidak dapat disangkal. Tidak dapat disanggah. Sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu, sebenarnya aku mengatakan kepadamu. Ya. Kalimat yang dikatakan setelah amin, amin, menunjukkan bahwa si pembicara adalah seorang yang maha tahu. Dan apa yang dikatakannya adalah kebenaran mutlak karena berasal dari sang kebenaran orang yang maha tahu ini sendiri. Pasti terjadi. Yang maha tahu itu adalah Tuhan. Jadi dengan demikian yang berhak mengatakan amin amin atau most assuredly, truly truly itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus telah menunjukkan bahwa orang-orang yang menyerangnya tidak tertarik pada pesan Allah. Nggak tertarik mereka. Ia telah menggunakan berbagai ucapan untuk menyampaikan hal ini. Mereka tidak percaya. Yohanes 8 ayat 46, mereka nggak percaya sama sekali. Mereka tidak mendengar atau dengan sengaja menolak untuk mendengar. Ya, nggak mau. Yohanes 8 ayat 47. Artinya mereka hadir di sana tapi menolak untuk mendengar. Bahkan menolak untuk melihat mujizat yang terjadi. Karena itu Yesus dikritik terus. Enggak ada hari lain yang untuk menyembuhkan orang. Artinya mereka mengakui kemampuan Yesus untuk menyembuhkan. Kenapa harus hari Sabat? Engkau melanggar hari Sabat. Bagi mereka yang penting itu adalah hari Sabatnya tanpa meneliti lebih lanjut dari mana Yesus memiliki kuasa sedemikian rupa sehingga sering pada hari Sabat ia menyembuhkan orang. Why? Not thinking that way. Kenapa nggak mau berpikir seperti itu? Marah, menolak, ruginya pada orang-orang Farisi ini. Karena apa? Mereka nggak tahan melihat kebenaran yang disampaikan Yesus. Jadi dengan sengaja menolak untuk mendengar kebenaran yang Yesus sampaikan. Ya, menolak untuk mendengar firman-Nya. Dan firman-Nya tidak mendapat tempat dalam hati mereka. Mereka tidak tahan mendengar firman-Nya.
Dan karena itu mereka menutup pintu telinga hati mereka rapat-rapat. Yohanes 8 ayat 43. Dalam pelayanan pelepasan saya lihat nih, setan itu bisa menjerit-jerit waktu kita membacakan firman Tuhan. Mereka tutup telinga, mereka nggak tahan, mereka nggak mau dengar. Karena itu cocok Yesus mengatakan kau keturunan iblis kepada orang Farisi ini. Ya, penolakan ini membuktikan bahwa orang-orang ini berjalan dalam kegelapan karena Yesus adalah terang itu sendiri. I'm the light of the world. Akulah terang dunia. Menolak Yesus, menolak terang dunia, sehingga mereka tetap diam di dalam kegelapan. Orang Farisi pernah bertanya, apakah kami juga diam dalam kegelapan? Karena engkau mengatakan itu, maka tetaplah engkau di dalam kegelapan. Harusnya engkau keluar. Ya, mereka artinya orang-orang the Jews ini, orang-orang Farisi ini telah menolak satu-satunya sumber kebenaran rohani. Sehingga mereka akan mati dalam dosa mereka. Alih-alih menemukan pengampunan melalui Yesus ini Sang Mesias, mereka menolak. Jadi kalau mereka menolak sumber kebenaran satu-satunya, mereka tidak memiliki sumber kebenaran yang lain lagi. Karena Yesus adalah satu-satunya, the only one, daripada sumber kebenaran. Menolak sumber kebenaran satu-satunya, tidak ada sumber kebenaran lain lagi. Mereka mati di dalam dosa mereka. Mereka mati di dalam kegelapan noda dosa ini sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama yang dilakukan orang Farisi ini. Jika Roh Kudus berbicara kepada kita pada saat itu juga, kita harus bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Jangan ditunda, karena kita dapat berhenti bernapas konyol-konyol. Sayang sekali. Kalau kita sudah diingatkan, kita nggak mau bertobat. Ya. Perkataan Yesus di sini bertolak belakang dengan mereka yang mendengar, yang tidak mendengar. Ya. Jadi perkataan Yesus di sini bertolak belakang dengan mereka yang tidak mendengar. Ya, tidak berjalan atau tidak percaya sesuai dengan pesannya. Mereka menolak untuk percaya, mereka menolak untuk melangkah sesuai dengan kebenaran firman, mereka menolak untuk mendengar. Mereka yang menaati firman-Nya dalam konteks ini adalah mereka yang mengungkapkan iman yang menyelamatkan mereka melalui Yesus Kristus anak Allah ini. Ya. Namun mereka yang menolak Kristus dari kedalaman hati mereka sendiri, berada di bawah kutuk dan mati secara rohani. Kalau sekarang mereka tidak percaya, mereka mati di dalam ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan mereka ini berlanjut pada saat penghakiman. Tapi kalau kita percaya saat kita masih hidup, maka kepercayaan kita ini pun berlanjut pada saat penghakiman. Saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan dosa kita pada waktu itu diperhitungkan, ditanggungkan, dibebankan kepada Yesus. Dan kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita, dihibahkan kepada kita, diberikan kepada kita, bukan karena kebenaran kita. Karena kebenaran kita menurut kitab Yesaya tidak lebih daripada kain kotor. Kita tidak mungkin selamat akibat daripada perbuatan baik kita. Kita harus menerima perbuatan baik, kebenaran Kristus, dan noda dosa kita, hukuman dosa kita, yaitu maut, ditanggungkan kepada Yesus. Diperhitungkan. Untuk itulah dia mati. Karena upah dosa adalah maut. Namun pada hari ketiga dia bangkit. Artinya, sacrifice-nya ini, pengorbanan ini diterima dengan baik. Karena itu dia bangkit. Kalau nggak bangkit, kita masih tetap tinggal di dalam dosa. Dan dia bukan Allah. Mereka yang menaati firman-Nya. I'm sorry. Dalam konteks ini adalah mereka yang mengungkapkan iman yang menyelamatkan. Oh, sorry. Menyelamatkan iman mereka. Yang menyelamatkan melalui iman yang let me repeat it again. Mereka yang menaati firman Yesus adalah mereka yang beriman kepada Yesus dan melalui iman mereka, mereka diselamatkan.
Ya. Namun mereka yang menolak Kristus berada di bawah kutuk dan mati secara rohani. Yohanes 3:18, Yohanes 3:36. Nah, sekali lagi, seperti yang ditunjukkan dalam ayat berikutnya ini, para penentang Yesus akan salah memahami pesannya. Salah lagi mereka. Yohanes 8 ayat 52. Perhatikan ini. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan." Tadi sudah dibilang, sekarang bilang lagi. Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Then the Jews said to him, to Jesus, now we know that you have a demon. Abraham is dead, and the prophets, and you say, if anyone keeps my word, he shall never taste death. Mereka salah mengerti. Pelayanan Yesus telah menimbulkan rasa frustrasi yang mendalam bagi para pengkritiknya. Para pemimpin agama di Yerusalem itu ada bait Allah ya, khususnya sangat marah atas kemenangan Yesus yang berulang-ulang kali dalam perdebatan dan di mata publik. Yesus menang. Setiap kali orang-orang ini mencoba untuk menipu, mengakali, atau mempermalukan Yesus, atau memanipulasikan Yesus, hasilnya justru menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Mereka bahkan mencoba untuk menangkap Yesus, atau mencoba untuk membunuh Yesus. Dan upaya-upaya tersebut lagi-lagi juga gagal. Karena waktunya belum genap. Yesus telah berani menunjukkan kemunafikan dan sikap keras kepala orang-orang Yahudi ini, kaum Farisi ini. Secara khusus, Yesus telah menyatakan bahwa penggunaan kebohongan dan kekerasan mereka membuktikan bahwa mereka bukanlah anak-anak rohani Allah yang sebenarnya. Dan Yesus telah menjadi semakin tegas dalam mengutuk dosa mereka. Nah, tanggapan yang diberikan oleh orang-orang ini telah merosot ke tingkat penghinaan pribadi terhadap Yesus, seperti yang menyiratkan bahwa Yesus adalah anak haram atau bahwa dia gila. Dalam ayat ini, tuduhan kegilaan itu diulang karena Yesus baru saja mengklaim bahwa mereka yang mengikutinya tidak akan pernah melihat kematian. Ya, Yohanes 8 ayat 51. Sebuah komentar yang telah disalahpahami oleh orang-orang Farisi dan para pengikut mereka. Salah kaprah, salah tafsir. Ya. Abraham adalah tema utama percakapan ini. Dan dia diangkat lagi sebagai orang yang meskipun dia mengikuti Tuhan masih mengalami kematian fisik. Dan ini terjadi akibat daripada upah dosa. Karena Yesus mengatakan pada hari engkau memakan buah itu pastilah engkau mati. Ya, jadi upah dosa adalah maut, mati. Abraham kena karena dia adalah keturunan yang lahir setelah Adam berbuat dosa. Ya. Namun ini bukanlah yang Yesus maksudkan. Seperti yang akan ditunjukkan dalam ayat-ayat berikutnya. Apa yang dimaksudkan Yesus dalam hal ini? Tertuang dalam Yohanes 8 ayat 53. Mari kita baca. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dan dengan siapakah engkau samakan dirimu? Are you greater than our father Abraham, who is dead, and the prophets are dead? Who do you make yourself out to be? Dengan siapa engkau akan menyamakan dirimu? Abraham sudah mati long time ago. Demikian juga dengan para prophet. Engkau mengatakan orang tidak akan mati. Abraham adalah salah satu nama yang paling dihormati dan dalam seluruh jajaran sejarah manusia. Dan khususnya oleh mereka yang beragama Yahudi. Ini big name ini Abraham. Tema yang berulang dalam perdebatan ini adalah apakah
para pemimpin agama di Yerusalem mengikuti jejak rohaninya, jejak rohani Abraham maksudnya, atau tidak. Menurut orang Farisi dan para kritikus Yesus lainnya, mereka adalah keturunan Abraham. Dan karenanya mereka memegang kebenaran. Ya kami kan keturunan Abraham, otomatis kunci kebenaran ada pada kami. Mereka pikirnya seperti itu. Ya, di sisi lain, Yesus telah menunjukkan bahwa tindakan para kritikus ini, yaitu orang-orang mengkritiknya, menunjukkan menunjuk kepada Bapa rohani yang berbeda, bukan Abraham, bukan Bapa surgawi, tapi setan. Abraham percaya dan bahkan menaati Allah Bapa itu, menaati Tuhan. Orang-orang ini berbohong dan melakukan kekerasan yang menjadikan mereka anak-anak rohani iblis, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Mereka memiliki karakter ini, sifat ini. Yohanes 8 ayat 44. Perdebatan ini telah menyebabkan para penentang Yesus menggunakan hinaan dan cercaan. Seperti menuduh Yesus sebagai anak Aram tadi kita katakan. Orang gila disebutkan juga. Mereka yang menuduhnya gila. Sampai dituduh demikian rupa. Nggak waras. Di sini para kritikus sekali lagi menggunakan superioritas leluhur mereka. Pertanyaan yang diajukan di sini diutarakan sedemikian rupa sehingga mengharapkan jawaban tidak. Nah, ini sepertinya bertanya, you do not think, do you? Mereka menjebak dengan model pertanyaan begitu. No, harapan akan dijawab seperti itu. Ya, you do not think that way, do you? Yesus telah mengklaim bahwa mereka yang mengikuti Tuhan dengan menerima ajaran-ajarannya tidak akan pernah melihat kematian. Yohanes 8 ayat 51. Orang-orang orang-orang ini menantang hal itu dengan menunjukkan dalam kebingungan mereka ini ya, mereka menunjukkan bahwa Abraham dan para nabi telah meninggal. Kok bisa kamu katakan orang yang percaya mengikuti engkau nggak meninggal? Kok bisa? Apakah Yesus mengklaim membawa pesan yang lebih unggul? Itu pertanyaannya. Mengapa? Kapan terjadinya ini? Ironisnya, inilah yang Yesus lakukan. Yang merupakan tema utama kitab Ibrani. Namun, dalam kasus ini, spesifik dalam kasus ini, Yesus berbicara tentang pesan yang konsisten dari Tuhan. Konsisten banget. Ini adalah pesan yang Abraham dan semua nabi lainnya sadari. Yesus akan mengikuti pertanyaan penting yang diajukan di sini. Menurutmu, siapa ke dirimu? Itu dipertanyakan. Kesimpulan yang spektakuler dan menurut para pemimpin agama, kesimpulan ini keterlaluan. Kita lanjut dengan Yohanes 8 ayat 54. Jikalau aku, kata Yesus memuliakan, jika aku, kata Yesus, memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dialah Allah kami. Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father who honors me, of whom you say that he is your God. Menarik ya? Yesus telah menunjukkan bahwa perkataan dan pekerjaan yang ia lakukan berada di bawah perintah Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 26. Dia tidak melakukan tanpa diperintahkan. Ia tidak mencari perhatian atau promosi diri dan selalu memberikan pujian kepada Allah. Meninggikan nama Allah Bapa itu. Karena ia didukung oleh bukti dari Allah seperti mujizat. Ya, ia tidak pernah ditinggalkan. Dan kitab suci mengatakan hal yang sama tentang ini. Perkataan Yesus harus diterima oleh karena itu. Sebaliknya, mereka yang berusaha membunuh Yesus bersikap keras kepala.
menutup mata mereka untuk kebenaran. Mereka salah menafsirkan perkataan Yesus karena mereka tidak ingin mengetahui kebenaran. Jika mereka menyelidikinya, mereka akan menemukan jawaban-jawabannya. Di antara orang Farisi yang memiliki keinginan untuk belajar lebih jauh, Nikodemus yang bertemu dengan Yesus pada malam hari. Takut ketahuan oleh orang Farisi lainnya dan bertanya, banyak belajar dari Yesus. Ya, ini salah satu Farisi yang baik. Sebelum ini, Yesus telah menunjukkan bahwa para pengkritiknya berperilaku seperti iblis daripada seperti Abraham. Abraham percaya. Yohanes 8 ayat 24 berbicara tentang mereka keturunan iblis. Mereka berbohong. Mereka menggunakan kekerasan. Dan mereka menolak Allah dengan menolak Kristus. Di sini, Yesus mulai membuat kecaman ini lebih kencang. Harfiah, ya, secara harfiah dan tegas. Ini mulai dengan Yesus menentang klaim mereka untuk mengikuti Allah. Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, mereka yang benar-benar mengikuti Tuhan harus mendengarkan pesannya. Nggak ada pilihan yang lain. Yohanes 6 ayat 37 telah kita bahas. Mereka yang menolak firman Tuhan tidak dapat mengklaim diri sebagai bagian dari keluarga Allah dan dikutuk untuk mati karena dosa-dosa mereka. Jadi mereka kalau menolak, mereka bukanlah bagian daripada kerajaan Allah. Mereka bagian daripada kerajaan iblis. Di mana bapamu berada, di situ engkau berada. Kalau iblis menjadi bapamu, ya engkau berada di neraka. Tapi kalau Yahweh menjadi bapamu, engkau berada di surga. Konteksnya itu. So simple. Nggak usah kita terjemahkan yang beraneka ragam. Nggak usah. Ya. Sebagaimana dilanjutkan dalam ayat berikutnya, Yesus akan secara langsung menyebut klaim ini bahwa para pemimpin agama Yerusalem yang mengatakan bahwa mereka mengikuti Tuhan sebagai kebohongan. Kalau mereka betul-betul mengikuti Tuhan dan betul-betul mereka adalah bahwa Allah adalah Bapa mereka, mereka tidak menolak Yesus. Mereka tidak akan menolak apa yang difirmankannya. Mereka tidak menuduhnya sebagai orang gila. Mereka akan membuka diri mereka untuk taat kepada Yesus sebagai utusan Allah. Ya, orang-orang ini kaum Farisi yang secara munafik melindungi kekuasaan mereka sendiri, alih-alih mengikuti kebenaran, tidak mengenal Tuhan pada dasarnya. Jadi mereka merasa bahwa hukum Taurat diturunkan kepada mereka melalui Musa. Dan mereka adalah keturunan Abraham. Jadi mereka lah orang yang paling berhak untuk menyimpan kunci atau hukum atas hukum ini. Mereka yang berhak karena mereka si penerima pertama. Mereka menganggap diri mereka memiliki kebenaran itu sebagai keturunan Abraham. Tapi yang terpenting di sana, seperti yang Yesus katakan, apakah engkau sungguh-sungguh memiliki kebenaran itu? Jawabannya tidak. Karena jika engkau memiliki kebenaran itu, maka engkau akan mendengarkan firman Tuhan. Karena dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Dengan menolak firman Yesus, mereka menolak kebenaran. Dengan demikian kebenaran tidak ada di dalam kehidupan mereka. Karena kebenaran tidak ada di dalam kehidupan mereka, mereka tidak mengalami kelepasan. Mereka tidak mengalami kebebasan. Mereka masih tinggal di dalam dunia dosa mereka yang gelap, dan mereka akan mati dalam kutuk dosa itu sendiri, yaitu terpisah dari Allah sampai selama-lamanya. Selama di dunia mereka menolak, saat mati pun penolakan mereka itu berlangsung dan tidak dapat diteruskan. Karena itu mustahil bagi kita untuk berdoa bagi orang yang sudah mati untuk bertobat. Lihat orang kaya yang mati itu. Dia memohon kepada Abraham, suruhlah Lazarus bangkit, bangkitkan Lazarus dan suruh datang ke rumah keluarga yang begitu banyak, jangan sampai mereka masuk ke dalam api penyiksaan ini. Dijawab oleh Abraham, pada mereka ada begitu banyak
kesaksian para nabi. Jika mereka tidak percaya, sekalipun ada yang mati, ada yang bangkit dari antara orang mati, mereka tetap tidak percaya. Jadi percaya atau tidak percaya itu kuasanya ada pada mereka yang menentukan itu. Jadi masuk atau tidak masuknya mereka ke dalam keluarga Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah itu sendiri, sangat bergantung daripada pengakuan iman mereka. Menolak berarti mereka mati dalam dosa, menerima mereka mengalami keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah sama-sama kami dengarkan. Sementara hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi, juga melalui YouTube yang akan didengarkan, sehingga Tuhan banyak jiwa yang dapat dilepaskan dan diselamatkan. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.